warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nur Amirah dengan NIM 19961410119 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai comparative advantage oleh David Ricardo. Comparative advantage. Comparative advantage atau keunggulan komparatif adalah keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Konsep ini penting dalam menjelaskan perdagangan internasional dan spesialisasi dalam produksi, serta menjawab pertanyaan mengapa negara berdagang satu sama lain bahkan ketika mereka tidak memiliki keunggulan absolut. Sebuah negara harus fokus pada produk yang memiliki keunggulan kompetitif dan membeli produk lainnya dari negara lain. Teori keunggulan komparatif. David Ricardo memunculkan teori keunggulan komparatif dalam bukunya Principle of Political Economy in Taxation pada tahun 1817. Dia berpendapat bahwa basis produksi dan perdagangan seharusnya bukan pada keunggulan absolut, melainkan pada keunggulan komparatif. Dengan kata lain, biaya peluang adalah pertimbangan untuk keputusan produksi, bukan biaya per unit absolut. Negara seharusnya berproduksi pada barang yang memiliki biaya yang lebih rendah. Masing-masing mencerahkan sumber dayanya yang langka untuk memproduksi barang yang memberikan keunggulan komparatif. Mereka tidak seharusnya mengalokasikan sumber daya pada barang yang tidak unggul secara komparatif, meski memiliki biaya yang lebih rendah. Dan untuk barang yang tidak unggul secara komparatif, mereka dapat membelinya di pasar internasional. Jika hal tersebut dilakukan secara maksimal, maka perdagangan bebas akan maksimal secara pula dengan alokasi sumber dayanya. Apa yang menjadi basis perdagangan? Tanggapan David Ricardo mengenai perdagangan yaitu hukum keunggulan komparatif memperlihatkan bahwa kedua negara akan memperoleh keuntungan dengan masing-masing melakukan sosialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang memiliki keunggulan komparatif. Kontribusi dari David Ricardo tidak terlepas dari penjelasan keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith, di mana pandangan Adam Smith bahwa masing-masing negara akan mendapat manfaat dari perdagangan manakala masing-masing negara melakukan transaksi. Contoh keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah prinsip utama dalam perdagangan internasional, karena menjelaskan mengapa perdagangan bebas akan bermanfaat bagi negara yang terlibat. Misalnya, dua negara yakni Indonesia dan Malaysia menggunakan tenaga kerja sebagai input untuk menghasilkan dua barang, yaitu kain dan sepatu. Asumsikan upah di kedua negara adalah sama dan jumlah produksi kain dan sepatu per jam untuk masing-masing adalah sebagai berikut. Dari data tersebut, Indonesia memiliki keunggulan absolut atas kain dan sepatu karena dapat menghasilkan unit kain dan sepatu yang lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia. Per jamnya, Indonesia dapat menghasilkan 100 kain dan 120 sepatu. Sedangkan untuk jumlah waktu yang sama, Malaysia hanya dapat memproduksi 90 kain dan 80 sepatu. Oleh karena itu, dalam teori keunggulan absolut, Indonesia dan Malaysia seharusnya tidak berdagang satu sama lain, karena Indonesia memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis produk. Tetapi, dalam teori keunggulan komparatif, kedua negara seharusnya berdagang. Di bawah teori ini, perdagangan keduanya saling menguntungkan jika masing-masing fokus pada produk yang memiliki biaya peluang terendah.
Demikian penjelasan materi pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.